Setelah memakan rebung hitam, lagi-lagi Tok Ayah pun mengamuk, mengerang kesakitan, dan tiba-tiba tubuhnya pun terkulai lemas tak berdaya. Tak lama Ida pun datang ke rumah Sarah mengetuk pintu. Mendengar suara Ida dari luar, Sarah pun segera membukakan pintu. Sarah pun bercerita kepada Ida apa yang terjadi kepada ayahnya. Sarah pun meminta Ida untuk memanggil Tok Ahmad dan orang-orang yang bisa membantunya untuk membuka ujung atap rumahnya. Sambil menunggu Ida, Sarah pun mengambil sebuah gunting untuk memotong tali pinggang ayahnya. Tapi gunting itu sama sekali tak bisa berfungsi. Tali pinggang itu sama sekali tidak putus ketika digunting. Sarah pun meminta izin kepada ayahnya agar ikhlas bisa membantunya membuang ilmu ayahnya. Setelah itu, Sarah pun menggunting tali Tok Ayah sambil berdoa. Akhirnya tali pinggang itu pun putus dan berhasil. Setelah tali pinggangnya putus, Tok Ayah pun mengerang kesakitan. Akhirnya Tok Ahmad dan beberapa orang lainnya sampai ke rumah Sarah. Tok Ahmad ini adalah teman dekatnya Tok Ayah. Tampaklah ujung atap rumah pun telah dibuka. Setelah 3 pantangan itu telah berhasil dilaksanakan, barulah nyawa Tok Ayah bisa lepas dari badannya. Kali ini Tok Ayah benar-benar meninggal dunia dan tak balik hidup lagi. Akhirnya Tok Ayah pun telah dikebumikan. Tok Ahmad pun bertanya kepada Sarah, apakah ayahnya ada meninggalkan wasiat? Sarah pun menjawab tak ada, dan mereka pun pulang dari pemakaman. Malam harinya saat istri Tok Jali keluar rumah, ia pun dikejutkan oleh kedatangan Tok Ayah yang sudah berdiri di tangga depan rumahnya. Istri Tok Jali ini tak tahu bahwa Tok Ayah ini telah meninggal dunia. Ia pun mengatakan bahwa Tok Jali sedang mengobati orang. Tiba-tiba Tok Jali pun keluar dan dia pun mempersilahkan Tok Ayah masuk ke dalam rumahnya. Tok Jali ini pun juga tak tahu kalau Tok Ayah telah meninggal. Tiba-tiba Tok Ayah pun muncul lagi di hadapannya dengan wajah yang pucat dan mengerikan. Ternyata Tok Ayah ini mendatangi rumah temannya untuk menuntut sebuah perjanjian yang mereka bertiga buat, yaitu Tok Ayah, Tok Mat, dan Tok Jali. Sebelumnya ternyata mereka bertiga adalah satu perguruan yang sama-sama menuntut ilmu kebal, dan perjanjian mereka apabila ada salah satu mereka meninggal, maka yang hidup pun harus melakukan ritual waris. Jika tidak, arwah yang meninggal pun akan terus gentayangan dan tidak tenang. Ritual waris itu pun harus dilakukan sebelum 40 hari meninggalnya Tok Ayah. Pada malam pertama Tok Ayah meninggal, ia pun juga pulang ke rumahnya. Apakah yang sebenarnya diinginkan Tok Ayah pulang ke rumah? Saksikan cerita selanjutnya next part.